Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami dalam kajian fikih edisi Ramadan. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Di samping saya sudah ada guru kita bersama, yakni Ustadz Ainul Ahkam. Ya, beliau ini wajahnya beliau. Ya. Kira-kira untuk hal yang membatalkan puasa, antum mau ngambil revisi dari mana? Untuk referensinya tetap ya, di sini kita menggunakan kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in. Iya, kitab Fathul Mu'in. Karena beliau sudah memegang kitabnya, langsung saja waktunya kita serahkan kepada beliau. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijan nas biha minadh-dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Al-Mawaddah Media yang dirahmati oleh Allah. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Sebenarnya mungkin kita sudah diulas mengenai puasa, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka untuk menyikat waktu, kita langsung bahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini dijelaskan hal-hal yang membatalkan puasa di sini ada 6. Yang pertama yaitu wusulul ain, sampainya benda pada maidah. Maidah ini bagian perut. Jadi sampainya benda wusulul ain ini bisa melalui 5 lubang. 5 lubang. Ya untuk laki-laki ya. Yang pertama hidung, mulut, kuping, terus juga bagian jalan depan, jalan belakang. Jadi untuk wusulul ain yang melalui mata, terus juga yang melalui pori-pori itu gak termasuk hal yang membatalkan puasa. Tapi untuk yang 5 tadi, lubang tadi, sampainya barang apapun itu, baik barang itu berupa air kayak berupa makanan kayak atau benda-benda yang lain, itu membatalkan puasa selama hal tersebut memang disengaja, Masuknya dengan sengaja. Melalui 5 lubang tersebut. Ya, melalui 5 lubang tersebut. Itu ketika dilakukan secara sengaja itu membatalkan puasa. Kecuali kalau memang orang tersebut dilakukan tanpa sengaja atau memang ada masyakoh. Kalau di contohnya itu kayak masyakoh debu. Jadi debu yang berterbangan masuk melalui hidung. Itu kan sulit. Iya. Menjaga debu yang kecil kayak gitu sulit Masuk kan. dalam hidung. Masuk dalam hidung kan sulit. Itu gak masalah karena dianggap masyakoh. Ya. Kalau selain itu yang memang gak ada masyakoh untuk menjaga, ya sudah, ketika masuk apalagi di dalam keadaan sengaja dan kita tahu bahwasanya itu membatalkan puasa, ya sudah, puasa kita berarti batal. Masyakoh di sini apa sih maksudnya? Masyakoh di sini apa? Sulit untuk dicegah. Iya, untuk dicegah. Itu istilah masyakoh. Kayaknya dalam kaidah itu kan al-masyakoh itu tajlibut taysir. Jadi kesulitan atau kesukaran itu akan mendatangkan kemudahan. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua yaitu al-qai'u, muntah secara sengaja ya. Muntah dalam keadaan sengaja di sini dibuat-buat istilahnya. Dimainin mulutnya. Ya, bisa jadi mulutnya dimainin atau segala macam. Ketika muntah tersebut dibuat-buat atau muntah disengaja, maka itu juga membatalkan puasa. Artinya beda halnya ketika muntah tersebut gak sengaja. Contohnya kita lagi sakit mual-mual. Selagi muntah tersebut yang udah keluar dari makhraj kho tadi itu gak ditelan lagi gak masalah. Oh, kalau keluar
keluarin semua gitu. Iya, kalau emang sakit mual-mual nih terus kita muntah, itu kan bukan muntah sengaja, Bukan, karena iya, emang karena gara-gara sakit. sakit. Atau gara-gara perjalanan, orang yang nggak biasa naik mobil, itu kan muntahnya memang bukan sengaja, karena emang Alami. Ya muntah-muntah kayak gitu nggak membatalkan membatalkan puasa. Itu contoh-contoh masalah muntah al-qaid. Jadi muntah di sini muntah yang disengaja. Makanya di dalam hadis juga disebutkan dari Abu Hurairah di sini, man dzara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa man istaiqa'a fa alaihil qada'. Jadi barang siapa yang memang dia muntah secara alami, maka di sini fala qada'a alaihi. Nggak boleh dikodoin. Maka tidak usah dikodok. Nggak usah dikodok. Iya. Tapi kalau manistaiqa'a, barang siapa yang memang muntah secara disengaja atau apa istilahnya dibuat-buat, maka fa'alaihil qada. Maka bagi orang tersebut wajib mengqadai puasa tersebut, karena puasanya dianggap batal. Itu mengenai muntah. Terus yang ketiga di sini khurujul mani, keluar mani. Ya. Keluar mani itu ada macam-macam kan, ada karena sentuhan, ada karena melihat, ya macam-macam keluar mani lah. Ya. Itu juga membatalkan puasa. Disengaja maupun tidak sengaja. Disengaja. Disengaja. Iya. Kalau keluar mani karena menyentuh sesuatu, baik itu yang disentuh itu berupa benda hidup ataupun benda mati, kalau sentuhan itu tetap membatalkan puasa. Kalau sampai keluar mani. Contohnya benda mati, tembok, disentuh sampai keluar mani umpama, itu membatalkan puasa. Itu kalau dalam sentuhan. Iya. Tapi kalau dalam masalah melihat, pandangan, di sini masih beda. Kalau memang orang tersebut kebiasaannya ketika melihat sesuatu, umpama apalah contohnya, film atau boneka segala macam. Kalau emang kebiasaan orang tersebut pasti keluar mani, terus dia melakukan ketika dalam keadaan puasa, maka dia puasanya batal. Iya. Itu memandang. Tapi kalau orang tersebut biasanya gak sampai keluar mani, ternyata dia memandang keluar tiba-tiba keluar, maka enggak. Itu dalam masalah memandang. Tapi kalau dalam masalah istilah, masalah menyentuh kayak tadi, ada juga keluar mani sebab ihtilam. Ihtilam itu karena mimpi. Nah, ihtilam gara-gara mimpi itu enggak sampai membatalkan puasa. Itu yang dimaksud keluar mani yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan itu sebab gara-gara sentuhan yang memang disengaja kayak tadi. Terus juga di sini yang membatalkan yang keempat yaitu awate. Ya, awate itu memasukkan hasyafah ke lubang. Jadi hasyafah itu kan istilah yang mudahnya kepala. Atau kalau memang nggak ada kepalanya, perkiraan. Dikira-kirakan gitu. Dikira-kirakan. Ya, seperti itulah gambarannya kan. Nah, maka orang-orang yang baik wateknya tersebut dengan manusia ataupun dengan hewan ataupun dengan mayit sekalipun, itu membatalkan puasa. Berarti pokoknya apapun jenis wate itu membatalkan puasa. Iya. Jadi ketika orang tersebut memasukkan hasyafah ke farji, baik yang dimasukkan tadi tempatnya itu berupa hewan ataupun mayit. Iya, punyanya mayit, ya tetap itu membatalkan puasa. Itu masalah wate ya. Terus juga di sini yang membatalkan juga haid, nifas dan juga murtad. Itu juga yang membatalkan puasa. Orang yang haid, umpama dia lagi puasa di pertengahan lagi haid, ya sudah. Zuhur haid gitu. Ya, zuhur haid. Maka puasanya langsung batal. Atau nifas begitu juga. Murtad begitu juga. Ketika orang lagi tadi ketika puasa terus dia murtad, keluar dari Islam, maka puasanya tersebut batal. Maka kalau udah puasanya batal, dia wajib mengqadai puasa. Makanya emang harus dijaga untuk yang murtad ya. Kalau yang haid kan emang secara alami kayak gitu. Itu yang kelima. Terus yang terakhir di sini zawalul akal, hilangnya akal.
hilangnya akal di sini yang dimaksud kan macam-macam. Gila. Kalau iya gila contohnya. Kalau hilangnya akal tersebut sebab gila, maka meskipun sebentar puasanya langsung batal. Itu kalau gara-gara gila. Iya. Ada juga orang hilang akal itu gara-gara apa? Epilepsi. Epilepsi. Ya. Atau gara-gara sakit kayak gitu ya. Jadi Kecelakaan. ayan-ayan, ayan-ayan segala macam. Kalau bukan kategori sampai kategori gila, ayan-ayan, terus segala macam, epilepsi segala macam, itu ketentuannya harus selama sepanjang Ramadan atau seharian, baru bisa puasanya batal. Sampai waktu buka itu? Iya. Jadi bisa batal ketika memang selama penuh, 1 hari penuh. Tapi kalau cuma epilepsinya sebentar, 1 menit ataupun 1 jam dan seterusnya, artinya dalam masa apa? Dalam masa ayan tadi dia tidak makan, pokoknya gak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tetap puasanya masih sah. Tapi kalau junun meskipun 1 detik ataupun sebentar tetap langsung batal kalau yang junun. Beda dengan ayan berarti. Beda dengan ayan. Baru juga hilang akal sebab tidur. Kalau sebab tidur itu gak masalah. Kalau yang kecelakaan itu? Kecelakaan. Iya kan hilang akal, sampai lupa ingatan kayak gitu. Iya. Dilihat kalau emang hilang akalnya tadi emang sampai satu hari. Iya, sehari penuh full gitu, maka dia batal puasanya. Kalau belum sampai waktunya buka gitu, belum 1 hari berarti nggak batal puasanya. Iya. Itu untuk ketentuan yang zawalul akal. Itu mungkin ada 6 poin ini secara global untuk hal-hal yang membatalkan puasa dari saya. Itu mungkin. Ya, berarti dalam kitab Fathul Qorib ya? Dalam kitab Fathul Mu'in di sini. Kitab Fathul Mu'in, mohon maaf. Iya. Berarti yang untuk hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 6. Iya, 6 tadi poin-poinnya. Ini kita jelaskan secara global kan. Secara global. Iya. Yang pertama itu kan tadi boleh misal disebutkan yang satu persatu. Oh iya, yang pertama usul ain. Sampainya benda kepada maidah, pada perut. Iya. Benda apapun itu secara sengaja dan dia tahu hukumnya baru membatalkan. Kalau nggak sengaja ataupun dia nggak tahu hukum, nggak masalah. Karena emang nggak sengaja. Artinya umpama dia dipaksa atau karena lupa ketika puasa makan nasi dalam keadaan lupa sepiring umpama. Waduh, kalau sepiring itu ya. Benar. Dalam Fathul Mu'in berarti ada 6. Yang pertama itu masuknya benda ke dalam maidah pada perut itu, terus juga muntah secara sengaja. Yang ketiga keluar mani. Terus yang keempat di sini wate. Masukkan bersetubuh, masukkan hasafah ke farji itu. Terus yang kelima haid, nifas dan juga murtad. Berarti 5 itu digabung berarti. Digabung sama kita, iya, diambil poinnya ya. Baru yang keenam ini hilangnya. Nah, untuk masalah haid tadi, misalkan dia itu tiba-tiba waktunya buka ini haid, apakah puasa dikatakan batal gitu? Waktunya buka, udah masuk waktu buka. Jadi batalnya itu dengan haid gitu. Batalnya dengan haid, artinya dia sudah masuk waktu buka baru haid. Iya. Oh iya. Kalau konteksnya kayak gitu nggak masalah, karena jadi udah masuk waktunya nggak batal. Puasa yang tadi itu tetap dia nggak bisa. Karena udah masuk waktu baru haid. Kalau berarti meskipun kurang 1 menit baru dikatakan batal. Kalau kurang baru dikatakan batal. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ainul Ahkam. Ini ada sedikit pertanyaan dari sahabat media. Untuk masalah puasa, Ustaz, berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, bagaimana apabila pasangan suami istri ketika malamnya itu mereka bersetubuh, namun ketika pagi ia lupa belum hadas besar, tetapi sudah masuk waktu subuh, sudah melewati waktu subuh, apakah puasanya batal atau tidak? Maksudnya belum mandi? Ya, belum mandi, belum hadas besar.
Oh iya. Dalam konteks ketika memang orang posisinya lagi hadas besar, terus dia dalam keadaan berpuasa juga, kayak orang malamnya bertubuh, terus di pagi hari dia agak mandi. Ya. Kan posisinya juga dalam keadaan hadas besar. Hadas Itu ya besar. dia maksudnya. Betul. Ya. Dalam konteks kayak gitu ya nggak bersalah. Artinya puasanya tetap Sah. Karena di antara syarat puasa itu gak harus suci dari hadas besar. Makanya di dalam Al-Quran juga ketika lihat kita pada surat Al-Baqarah ya ayat 187 itu ada uhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi konteksnya di situ kan kita dihalalkan bagi kalian semua bersetubuh atau mengumpuli istri-istri kalian di malam Ramadan, di malam hari. Sedangkan malam hari itu kan istilahnya sebelum fajar kan. Iya. Sebelum fajar kurang 1 menit itu juga termasuk malam kan. Artinya kalau malam hari diperbolehkan untuk bersetubuh 1 menit kira-kira cukup nggak untuk mandi? Nggak cukup kan? 1 menit. Nah, itu juga menunjukkan bahwasanya hal yang terjadi pada orang yang lagi puasa terus dia dalam keadaan junub itu gak masalah. Jadi dilihat dari konteks ayat tersebut. Karena emang kalau di siang bulan Ramadan kan emang nggak boleh. Ya, selain membatalkan puasa, dia juga wajib bayar kafarat. Itu kalau suami istri ya. Di waktu berpuasanya itu berarti? Iya, kalau siang hari. Kalau malam hari diperbolehkan. Lah, adanya ayat yang memperbolehkan itu menunjukkan bahwasanya orang yang lagi puasa terus dalam keadaan junub itu gak pengaruh kepada puasanya. Oh, berarti meskipun dia dalam belum mandi, ketika sahur kan berarti otomatis belum mandi kan. Nah, itu nggak berpengaruh dengan puasanya. Nggak pengaruh. Kecuali dia memang bersetubuhnya siang hari atau pagi hari. Iya, itu kan itu udah beda lagi kan itu. Berarti meskipun dia tadi yang puasanya tidak berpengaruh, asalkan misalkan dia niat atau tidak niat, ngaruh juga. Kalau niat itu kan beda lagi kan. Beda lagi konteksnya. Berarti ada istilahnya ada rukun yang belum terpenuhi. Masalah niatnya itu. Kalau masalah niat kan orang yang melakukan hadas besar pun itu gak sampai membatalkan niat puasa, kecuali ketika orang tersebut murtad. Maka ketika orang tersebut murtad, niatnya tadi batal juga. Artinya dia harus niat kembali. Umpama nih, kita udah niat jam 9 malam. Terus kita murtad. Jam 10 kita murtad. Maka niat yang tadi nih batal. Makanya harus tajdidun niyah lagi, harus diniati lagi setelahnya itu ketika puasa itu. Karena emang kalau Imam Syafi'i kan emang wajib niat di malam hari kalau Ramadan kan emang. Berarti bahasanya ini udah beda konteks lagi. Ya. Mungkin dari pelajaran yang kita dapat hari ini semoga dapat membuat kita menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Pada sahabat media, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keistiqomahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah-ibadah puasa. Mungkin cukup sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.